warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Wahyu Hidayat from MBS to C class. This time I will explain about expressions in business English. Ekspresi dalam bahasa Inggris dalam konteks bisnis adalah kumpulan frasa atau kata-kata yang digunakan secara umum di lingkungan profesional untuk berkomunikasi dengan efektif antara rekan kerja, klien, dan mitra bisnis. Penggunaan ekspresi bisnis yang tepat dapat membantu memperjelas pesan, menyampaikan ide dengan jelas, dan membangun hubungan yang kuat dalam dunia bisnis. Ekspresi dalam bahasa Inggris terdiri dari 6 macam, yaitu yang pertama, salah satu ekspresi yang umum digunakan dalam bahasa Inggris bisnis adalah to touch base. Frasa ini sering digunakan untuk menandakan kebutuhan untuk berkomunikasi atau memperbarui informasi dengan seseorang. Misalnya dalam konteks sebuah proyek, seseorang mungkin atau mengatakan let's touch base next week to discuss the progress. Ini menunjukkan bahwa mereka ingin berbicara kembali pada waktu tertentu untuk memeriksa kemajuan proyek dan berbagai informasi tertentu. Kemudian yang kedua, ekspresi to brainstorm juga sering digunakan dalam bahasa Inggris bisnis. Ini mengacu pada proses memikirkan ide atau solusi secara kolaboratif. Misalnya dalam sebuah rapat tim, anggota tim mungkin akan diajak untuk brainstorm ide-ide untuk meningkatkan penjualan atau menciptakan produk baru. Ini mendorong partisipasi aktif dari semua anggota tim dan membantu memunculkan beragam gagasan. Kemudian yang ketiga, ekspresi to close a deal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyelesaian kesepakatan atau transaksi bisnis. Ketika dua pihak telah mencapai kesepakatan yang menguntungkan, mereka kemudian close the deal untuk menetapkan persetujuan secara resmi. Misalnya dalam konteks penjualan, seorang salesperson mungkin akan mengatakan, we are hoping to close the deal by the end of the month, menunjukkan bahwa mereka ingin menyelesaikan penjualan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang keempat, ekspresi to follow up adalah istilah yang digunakan ketika seseorang ingin mengikuti atau memeriksa sesuatu yang telah dibicarakan sebelumnya. Misalnya seseorang mungkin akan mengirim email kepada rekan kerja mereka dan mengatakan, I'll follow up with you next week about the status of the project. Ini menunjukkan bahwa mereka akan memeriksa kembali progres proyek tersebut dalam waktu yang ditentukan. Kemudian yang kelima, ekspresi to go over digunakan ketika seseorang ingin meninjau atau membahas sesuatu secara rinci. Misalnya dalam sebuah pertemuan, seorang manajer mungkin akan mengatakan, let's go over the budget figures for the next quarter. Ini menunjukkan bahwa mereka ingin membahas anggaran secara detail untuk periode waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang keenam, to make a pitch digunakan ketika seseorang ingin menyampaikan penawaran atau presentasi kepada pelanggan atau investor. Misalnya seorang wirausaha mungkin akan mengatakan, we need to make a pitch to the investors next week. Ini menunjukkan bahwa mereka perlu menyusun presentasi untuk meyakinkan investor tentang proyek atau produk mereka. Conclusion from this material. Dengan memahami dan menggunakan ekspresi ini dengan tepat, seseorang dapat berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan bisnis dan membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, klien, dan mitra bisnis lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.